ini akan didengar oleh keluarga kamu? Ya insya Allah, keluargaku kuatlah menerima kenyataan. Dari awal kan aku pernah bilang, Pak, kalau memang tidak suka dengan kondisiku, adanya aku, coret. Dari aku jadi anak, jadi kakak, jadi adik. Ya kan? Hidup saya. Kalian nggak ngerasain apa yang saya rasakan. Kalian bisa ngucap karena salah satunya keadaan yang ada. Kalau di posisi saya, kayak gimana? Udah sih Kak, nggak usah jadi beban pikiran. Aku nggak jadi beban pikiran. Aku terpapar pertama kali aku tahu, aku langsung akses ARV-ku. Tanpa aku dibantu Pak Bambang, tanpa aku dibantu dari PL-PL yang lain, aku segera. Yang pertama aku geret itu Mbak Weni dulu. Aku harus minum obat. Jangan sampai aku yang kayak yang udah-udah. Mereka tahu kalau mereka kena, tapi kenapa nggak akses kesehatan? Ya udah kan maunya di mana? Antar aku ke Cibubur. Pertama aku minum ARV sampai aku divonis TB. Nah dari sekarang, oh iya ya, kalau aku nggak minum obat, nyawaku udah di ujung tanduk nih. Jujur kayak kemarin di Lampung aku berantem Pak sama temanku PL, berantem aku. Sekarang Lampung dengan Bantemnya apa jauhnya? Kalau kamu pengen melihat aku sehat, aksesnya harus dibuka. Tapi kalau kamu pengen aku mati, ya udah tutup. Yang menangani di provinsi turun. Sebentar. Nah, itu kena. Oke, ini saya tadi tertarik dengan kata apa yang Fani sampaikan tadi. Kamu menjalani pengobatan ARV. Saya paham itu ARV itu. Kamu? Iya. Kamu penderita, penyintas. Aku emang udah ARV lama, udah hampir 7 bulan loh. 9 bulan malah. Hah? Coba. Udah hampir. Kamu sadar apa yang kamu sampaikan ini? Ini didengar publik loh. Sadar, aku sadar. Ini didengar publik, Fani. Sadar, iya sadar. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Makanya Kamu buka-bukaan di sini. aku makanya menggiatkan bagi teman-teman aku ya, belahan Nusantara mana, tanpa melihat profesi kalian apa, jangan sampai seperti saya gitu loh. Cek badan kalian, kesehatan kalian secepat mungkin, serutin mungkin gitu loh. Aku yang rutin aja bisa terpapar kan gitu. Apalagi yang kata-kata males-malesan, mengingat profesi sekarang gampangnya instan mencari duit dengan online segala macam, OB segala macam kan. Betul. Nah, aku tegaskan nggak di dunia waria, nggak di dunia laki-laki, nggak di dunia perempuan. Semua bisa terkena. Kalaupun masih sayang dengan nyawa kalian, badan kalian, ya serajin-rajin kalian usahakan harus cek tiap minggu. Aku cuman bisa bisa berpesan gitu loh. Dikucilkan di tengah masyarakat lantaran kita penghidap HIV itu tidak enak. Tapi bagi masyarakat yang cerdas, yang pinter, nggak semua penderita HIV itu kata kasarnya ditinggalkan, tidak. Ada kok yang hidup kata kasarnya dengan HIV bukan dari marginal, tapi mereka kok terpapar, ya kan? Iya tuh. Makanya ya bagi aku sih nggak aneh sih sebenarnya. Iya. Orang ibu rumah tangga yang benar-benar di rumah menunggu Bisa suaminya terpapar. bisa terpapar. Apalagi saya yang dulu notabene cuman kata kasarnya waria malam, ya kan? Sangat-sangat aku maklumin itu, sangat maklumin. Cuman sedari dini aku punya tantangan hidup.
ya aku kalau pengen sehat, pengen kata kasarnya panjang umurku, ya aku harus akses ARV ku dikala habis, aku harus ambil lagi. Nggak ada malas-malasan aku kata kasarnya nggak minum, aku minum. Sekaligus aku berpesan kepada teman-teman, jangan sampai kayak saya gitu, terlena, terbuai tanpa mempedulikan kesehatan. Sebentar, ini akan didengar oleh keluarga kamu. Ya insya Allah keluargaku kuat lah menerima kenyataan. Dari awal kan aku pernah bilang, Pak, kalau memang tidak suka dengan kondisiku, adanya aku, coret. Dari aku jadi anak, jadi kakak, jadi adik, ya kan? Tapi kembali lagi, pernah aku lihatkan kan, mungkin mereka masih tabu dengan seperti itu ya. Makanya alasanku terkuat, aku tinggal di sini. Aku di sini, aku nggak mau mencoreng-coreng keluargaku. Biarlah aku dengan duniaku. So, kalau misalnya aku kangen, ya kangen. Ya kan kangen. Orang tua mana yang kata kasarnya nggak pengen melihat anaknya? Anak mana yang nggak melihat kata kasarnya? Ya naudzubillah ya, namanya ajal. Kehidupan itu pasti akan berakhir gitu. Cuman ya kembali lagi. Aku pernah bilang ke bapak, adikku sekarang udah kata kasarnya merestui aku jadi sosok waria kan. Hancur badanku kalau keluargaku enak hidupnya, why? Bagi aku kan dari dulu begitu. Makanya ya aku, apa yang aku tangisi, apa yang aku sedihi gitu. Selagi mereka kata kasarnya baik-baik saja, nggak drop lantaran saya, udah. Aku mah happy aja jadi orangnya. Oke. Di tengah masyarakat penyakit ini masih sangat tabu bagi orang awam ya, masih sangat tabu. Saya tidak mau nanti akan menjadi tuntutan nanti di masyarakat. Iya. Kok Detik Asa menyebarluaskan, ini bagian dari privasi Fani. Ini murni Fani yang menyampaikan sendiri ya, Iya. bukan saya. Iya. Iya. Jadi sudah berani untuk dipublish. Saya berani. Apa alasan Fani? Alasan, berani untuk alasanku publish gini seperti loh, alasanku gini, ngapain saya tutupin gitu loh, ya kan, ngapain saya tutupin? Toh masyarakat kata kasarnya, gesturku juga katakannya bisa berubah-ubah kalau mereka cermat, mereka cerdas. Tapi ya kembali lagi, itu hak mereka nggak suka dengan saya lantaran saya bisa gudang penyakit ada di badan, ya kan. Tapi sebagai hamba Tuhan, aku rasa tidak bener lah kalau untuk memvonis lantaran penyakit. Iya. Ya kan. Oke. Nah, Fani, semenjak kapan Fani tahu Aku mengidap penyakit ini? ARV itu udah sekarang 10 bulan berjalan lah. Sudah 10 bulan berjalan. 10 bulan berjalan. Sebelumnya tahu? Sebelumnya aku cuman taunya cuman tidak menyangkut dan menjerumus ke situ gitu kan. Cuman begitu aku drop, kok badanku semakin lama timbangannya kok kayak kapas gitu kan. Nah, aku lari ke layanan. Nah, di situ baru kebuka. Oh ya Allah. Aku cuman menyesal, aku pikir udah nggak mungkin gitu kan. Nah, dari situ pertama pokoknya aku tahu, aku langsung ke tempat temanku, aku cerita. Sampai yang menangani aku, Kak kalau mau nangis percuma. Aku menangis sampai keluar air darah juga nggak bakal bisa ngembaliin apa yang aku mau. Kata kasarnya udah berjalan, ya biarkan aja sih. Yang penting saat ini aku harus akses. Ya mereka berpesan cuman, ya semoga kakak baik-baik aja. Saya siap mental. Saya orangnya kata kasarnya, mentalku udah mental baja. Mau digodok kayak gimana, mau gue kerja.
Ya. Nggak ada bagi saya ini. Oke. Begitu dokter menyampaikan Ya. hasil laboratorium, ternyata reaktif ya? Reaktif. Reaktif. Seperti apa reaksi Fanny? Aku reaksinya cuman dokternya, kakak kalau menangis nangis gitu kan. Aku jawab, menangis pun sampai keluar air mata darah juga nggak bakal akan mengembalikan kesehatanku. Yang aku tanya sekarang, ARV-ku ini harus diakses hari apa? Saat ini juga bisa kak. Ya udah. Nah waktu itu juga berbarengan dengan TB kan. Proses TB kan nggak kayak ARV. Betul. Jadi aku cuman paling nanya, teh kok badanku sering kehilangan keseimbangan ya? Itu akibat TB kan. Akhirnya dengan gitu siklusnya berjalan sampai sekarang juga biasa-biasa aja. Cuma mempertahankan berat badanku kemarin emang sempat pegah perutku. Megah. Sampai 80 sekian berat badanku. Ya. Aduh ya Allah. Akhirnya aku turun lagi kan. Dengan aku kata kasarnya jebak-jebuk kemana aja lah. Yang penting bisa keluar keringat. Oke. Mungkin ya ini di mulut kita bisa mengucapkan ya ini sudah terjadi. Ya. Saya terima. Di hati kita kan belum tentu. Ada nggak perasaan hancur dunia ini saat kamu mendengar kata-kata itu? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya tidak gimmick. Aku sadar bener Pak. Apa perbuatanku, apa pekerjaanku itu berisiko apa. Saya tahu bener. Makanya begitu aku dengar berita, aku cuman gini, kapan ARV-ku ini akan dikasih? Vitaminku hari ini, besok, lusa, hari ini kak turun langsung. Aku cuma nanya, malam kah, apa siang kah? Malam kah? Ya udah. Langsung malam itu aku minum sampai sekarang. Banyak teman-temanku yang bilang, Pan gimana ya? Ya aku sih cuman bisa ngebimbing ya. Ya kita mah sesama, tapi kalau kataku kasarnya, kurangilah pekerjaan kalian. Takutnya kalian ngedrop. Ya iya, emang sekarang pemicunya nggak cuman satu sih, jujur. Banyak kejadian-kejadian yang aku alami selagi aku masih jadi pendamping. Dia tinggi gula darah, dia tinggi kolesterol. Kalau untuk kesitunya masih minim. Itu dialami temanku yang di Lampung. Jadi malam ini aku masih teleponan, besok hari ketiga lah udah nggak ada. Jadi kan pemicunya tanda kutip bukan itu gitu. Mungkin TB-nya, mungkin bawaan yang lain. Begitu mendengar kenyataan itu Pan, siapa orang pertama yang kamu ceritakan tentang penyakit yang kamu alami? Aku pertama di sini aku gandeng temanku, Mbak Weni. Mbak Weni. Mbak Weni itu siapa? Dia apa ya? Dia salah satu disepuhkan lah, ditertuakan untuk di Kabupaten Cilegon. Emang jujur orangnya tegas, tapi dia peduli. Transpuan. Iya, transpuan. Oke. Transpuan. Yang dituakan di Cilegon ini. Cilegon ini. Kalau malah kerjaan sekarang udah nggak kerja kan, karena dia sibuk di salon dan dasmanten juga kan. Kalau dulu emang dia korlap. Oh gitu. Sekarang kan udah enggak gitu kan. Apa reaksinya? Reaksinya cuman gini. Dia, ya aku ngerti arti senyumnya gitu. Cuman kembali lagi, ya udah, akses obatmu. Ya udah antar saya Ken. Ya udah, diantar waktu itu. Yang kedua temanku juga namanya Sebi. Dia malah membuat saya membuat semangat hidupku tinggi. Ya kan, posisi emang sama, ya kan. Dia bilang, kenapa kak? Ada masalah? Enggak. Akhirnya begitu pas di pertemuan, kalau nggak salah ya, aku open. Jadi teman-teman di situ nganggap semua. Kakak, iya. Kenapa saya takut? Saya nggak takut. Saya nggak malu untuk membuka jati diri saya. Saya kata kasarnya suatu saat pasti akan menderita.
apalagi kalau masih kata-kata menjalani profesi seperti itu, Pak. Ya Van, yang penting semangat itu tinggi. Ya pasti. Ya kata-katanya gini loh, menyemangati hidup gitu, Pak. Kadang ada yang bikin down. Kalau aku mau di down kayak gimana, aku nggak ngedon. Kata-kata sekaligus omongan kasar itu keluar, saya nggak ngedon. Hidup saya. Kalian nggak ngerasain apa yang saya rasakan. Kalian bisa ngucap karena salah satunya keadaan yang ada. Kalau di posisi saya kayak gimana? Teman-temanku dari sekarang jujur aja, Kak gimana, sehat? Alhamdulillah nih sehat. Orang Angel yang kita kenal Angel, Kak kenapa? Aku kangen kenapa Angel? Ya jujur, waktu kita masih aktif di Taman Sari dulu, jujur aku nggak pernah seucap kata pun aku jahat kepada Angel. Aku punya rezeki, kata karsanya aku mengepakkan tangan, tidak. Selama kamu sudah mengetahui penyakit yang kamu derita, kamu ada nggak mengikuti sebuah perkumpulan gitu? Apa namanya? Masih justru malah kayak aku, Mbak Weni yang dikatakan tua-tuanya Cilegon ya, malah kadang kita di barisan depan. Aku siap kok mendampingi kalian selagi itu positif, ya. Ayo, aku dampingi. Nyatanya kesini berapa kali sukses dengan VCT, ya kan? Kataku, aku cuma bilang gini, jangan bosen-bosennya kalian untuk jadi pelopor kesehatan. Sekarang enak kalian di dibantu sama pemerintah. Kita dulu berdiri sendiri. Sekarang udah enak difasilitasi dari Kementerian Kesehatan. Jujur, ya? Sekarang ini baru saya paham kenapa Fani itu yang dibilang orang malas. Malas ngamennya cuma 2 kali seminggu, ngerongsoknya juga nggak aktif. Baru sekarang terjawab bahwa kondisi kesehatan kamu yang bermasalah, yang kurang bagus. Jadi ketika kamu bekerja berat, memforsir tenaga, kesehatan kamu akan drop. Jadi terungkap, teman-teman. Fani orang yang malas, tidak mau bekerja, bukan tanpa alasan. Terungkap sudah kenapa Fani seperti itu. Kesehatannya bermasalah. Ini baru terungkap sekarang karena alasan kesehatan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu bekerja berat? Yang aku rasakan gini loh, kalau untuk dari sudut ARV sendiri enggak, tapi TB-ku ini loh kadang, aduh, sesak. Orang sesek gitu kan, nafasnya. Sesek, aduh aku harus obat lagi. Kemarin kataku, teh kapan aku diturunin TB lagi? Tar dulu lah, lihat kedepannya kamu kuat. Ya nggak kuat lah, aneh. Oh, jadi untuk pengobatan TB ini nggak tuntas? Aku putus. Kemarin kan aku pulang. Putus. Oh, pulang itu? Sebenarnya tinggal 1 tahapan kemarin itu. Harusnya nggak boleh putus. Nah, karena keadaan yang membuat aku harus pulang kemarin, harus Harus ke Lampung ya? Harus ke Lampung. Jadi ya tertunda TB-ku. Ya, ini nggak bisa. Nanti saran saya, nanti kamu harus ke layanan kesehatan lagi. Ya, makanya disaranin aku harus ronsen dulu untuk meyakinkan TB kah apa enggak. Ya. Karena kata TB ya, aku jujur, aku nggak mundur, aku siap untuk minum obat lagi. Iya, harus pengobatan lagi. Nanti ada surat rujukan untuk ronsen? Ada. Nah, secepatnya nanti kamu akses layanan kesehatan lagi, cek ronsennya. Tani, nggak banyak loh orang yang mau berterus terang tentang penyakit yang dia alami.
Apa motivasi Fani untuk membuka ini semua? Aku gini loh, jadikan itu semua pelajaran ya. Aku himbau lagi buat teman-teman, gak cuman transpuan ya, jangan malas dulu untuk kontrol diri, terutama kesehatan ya. Andai kata memang udah terpapar, nggak usah drop, nggak usah takut, nggak usah kata kasarnya kok aku seperti ini. Ambil contoh banyak teman-teman kita yang kata kasarnya ARV sampai puluhan tahun, divonis cuma berapa tahun, ternyata hidupnya panjang. Umurnya ya kan. Ya. Itu tergantung dari pola hidup dan rutinnya minum obat. Betul. Jadi nggak usah takut, nggak usah ngeri. Kembali lagi ke kita diri aja. Iya. Kayak aku aja contohnya, aku mau dibully orang segala punya, bodoh amat menurut kamu kok saya ngejalani, ya kan? Iya, iya. Bapak tahu sendiri kan bagaimana orang kata kasar segini segitu. Bagi aku yang udah tahu cara penularan dan bagaimana mengantisipasi, kenapa harus kepo gitu kan? Oke. Ya. Aku mah nggak ada kata aku ngedon, nggak ada aku ngetrep, nggak ada. Selagi Hidup aku seperti biasa. Hidup seperti biasa, aku jalani apa adanya. Andai kata aku capek dengan satu pekerjaan, membuat aku agak kurang nyaman, aku istirahat. Bukan arti kata marah, enggak. Tujuan kamu ini untuk memotivasi teman-teman Ya. di luar sana, ya. Artinya kita masih bisa survive dengan keadaan seperti ini. Ya, yang penting punya semangat untuk sembuhnya, meskipun dalam literaturnya itu tidak akan bisa sembuh, ya. Tetapi dengan kita penuh semangat, kita rajin minum obat, semua itu akan bukan hilang, tetapi kita survive. Semangat hidup yang tinggi, jangan terpengaruh kata orang. Betul. Jalani apa adanya hidup kamu. Yang penting semangat hidup tinggi aja. Baru ntar kalian akan tahu, oh hidup itu indah, hidup itu nyamannya kayak gimana tergantung dari kita, gitu loh. Aku aja yang dikatakan pemalas, penadah makan dari orang, monggo kerso, silakan mulut-mulut kalian ya kan, yang menjalani hidup saya. Oke. Yang penting saya semangat hidup tinggi, selesai. Fani, ini dengan tayangan kita beberapa episode ke belakang, banyak penonton menginginkan Fani itu ada rumah. Artinya bukan rumah permanen, tetapi ya pantas-pantasnya gubuk. Ya, yang penting bisa membuat kamu hidup lebih nyaman, lebih tentram. Ya, banyak yang menyarankan kamu untuk dibikinkan gubuk. Nah, di sini teman-teman Detik Asa sebagian sudah menyalurkan donasinya, sebagian sudah menyalurkan donasi untuk kamu. Ya, yang mana nanti uang ini akan kita pakai untuk pembangunan gubuk untuk Fani. Nah, banyak yang bertanya nih, ada yang bilang begini, Pak, renovasi dong gubuk Fani. Nah, dalam ini saya tahu Fani ini nggak punya gubuk. Coba dijelaskan dulu. Kalau masalah tempat tinggal, jujur aku nggak punya gubuk. Cuman aku emang masih dempel ataupun numpang lah ya, kasar-kasarnya tempat temen yang dikatakanlah orang tua ataupun saudaraku ya. Jujur aku pengen sih sebagai teman ataupun sebagai anak aku mandiri, pengen Pak, cuman kembali lagi ya, yang mungkin belum ada rezeki yang lebih ya. Aku pengen mandiri gitu kan, entah itu berupa kayak gimana, namanya orang mandiri itu harus siap gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk sekarang kamu belum mampu untuk bikin gubuk. Belum mampu. Makanya aku bisa berkata, ya bukannya nggak mau ya.
saya sangat-sangat mau, cuma kembali lagi keadaan yang kurang beruntung. Oke. Ya, untuk sementara ini aku masih tinggal tempat Artinya nih numpang, numpang. bahasa kasarnya numpang sama Iya. teman. Iya. Oke, nah ini sudah terjawab bahwa Fani itu nggak punya tempat tinggal, punya sendiri itu nggak ada. Jadi selama ini Fani numpang di tempat temannya. Nah ini gini Fani, ada juga nih teman-teman Detik Asa, ada sebagian juga yang tahu nih, bikinin dong Fani tempat, katanya gitu. Nah kalau untuk bikin tempat tentu dananya juga nggak sedikit. Ya. Nggak sedikit ya, lumayan besar. Tetapi ada sebagian teman-teman sudah memulai mengumpulkan donasi untuk Fani, yang mana tujuannya untuk dibuatkan sebuah tempat tinggal. Meskipun bukan rumah yang bagus, bukan rumah permanen, tetapi untuk membuat sebuah gubuk itu pun juga sudah cukup. Ya. Gitu. Nah ini sudah ada donasi-donasi untuk Fani. Nah sekarang saya mau bacakan donasi ini ya. Dari Ibu Isnawati 100.000, dari Bude Utrecht Belanda 250.000, dari hamba Allah di Jepang 1 juta, dari Ibu Harti Asih 100.000, dari Ibu Atini 200.000, Bapak Sanusi Parepare 50.000, terakhir dari Ibu Imelda di Pontianak 50.000. Jadi total donasi untuk Fani hingga sekarang ini 1.750.000. Aku terima kasih ya atas semua kerja dari Pak Asril sampai terkumpul donasi. Aku takutnya nggak amanah kalau aku lebih baik Pak Asril yang belanjain, aku siap membantu. Di mana itu gubuk akan ditegakkan, ayo kita bangun. Oh gitu. Nah, jadi bagi aku bukan kecil besarnya ya, orang peduli dengan aku ya. Terima kasih ya, terima kasih banget. Sejauh ini jujur aku apa ya dibilang, kata orang itu memang sangat-sangat sakit sebenarnya. Cuman kan kembali lagi, oh iyalah aku sadar diri gitu kan. Makanya aku takut gak amanah Pak Asril ya. Jadi aku kembalikan lagi, kapan waktunya gubuk itu mau dibangun, dibikin, sok silahkan. Kita kerja bareng ya. Insya Allah saya siap. Oke, ya. Nah ini buat kebutuhan Fani dulu. Ini ada 500 ya. Oke. Nanti gubuk nanti kita bikin bareng-bareng. Iya. Ya. Oke. Nah, kenapa kok bikin gubuk? Kenapa nggak rumah? Yang pertama, ini tanah bukan tanah pribadi. Ini adalah tanah negara, tanah PJKA. Jadi memang bikin bolehnya bikin gubuk. Ya. Jadi bukan nggak mau bikin rumah yang permanen, tetapi ini tanah PJKA, ya, bukan hak miliknya Fani, iya. Gitu. Kemudian yang kedua itu masalah dana, ya, itu aja, ya. Mudah-mudahan dengan adanya tempat tinggal Fani nanti, dengan adanya rumah, membuat kamu lebih lebih bersemangat ya, dalam bekerja, dalam usaha. Ya, menepis apa yang menjadi pergunjingan orang. Anggapan negatif jadi positif. Oke, ya. Satu lagi nih, ada titipan juga untuk Fani dari Ibu Freddy Dharma. Nah, ini luar biasa. Ibu Freddy Dharma ini semenjak dulu selalu nggak pernah ketinggalan memberikan donasi. Nah sekarang ada hal yang beliau kirimkan, yang mana barang ini sangat berharga bagi orang-orang Kolong, yaitu kipas angin tenaga surya beserta lampu. Kembali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Freddy Dharma. Ini sangat membantu karena emang di sini udaranya panas, Bu. Saya nggak bisa membalas budi baik Ibu. Semoga Tuhan yang membalasnya.
digampangkan urusannya, dibuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Terus kembali lagi aku terima kasih banget, ini mendukung banget, membantu banget Bu, terima kasih. Semoga berkah barokah bisa bermanfaat. Amin. Di sini tuh hidup tanpa lampu. Nggak ada lampu. Nggak ada lampu, tidak ada air bersih. Nggak ada air bersih. Nah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang mensupport Fani, mensupport teman-teman yang di kolong. Hanya Tuhanlah yang bisa membalas semua kebaikan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke. Bapak Ibu yang mendukung dan berpartisipasi untuk meringankan beban kami yang ada di kolong. Terima kasih atas seluruh tangannya. Semoga Tuhan yang membalasnya, yang aku bisa panjatkan panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Terima kasih semuanya, tanpa saya bisa mengucap satu sama lain. Semoga dalam lindungan Tuhan berkah selalu mengikuti Anda semua. Amin. Amin. Ya, baik teman-teman. Kita cukupkan obrolan sekarang bersama Fani. Esok hari akan kita ulang kembali, akan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.